Aku nggak bisa menghindar dari ajang pencarian bakat. Itu butuh effort yang sangat luar biasa untuk bisa mempertahankan konsistensiku di musik gitu. Dalam waktu dekat juga aku akan featuring sama Dewa 19. Firza tim ngopi sebelum manggung sambil Tim ngemil ngopi. pakai cracker oat ya. Ya udah. Gemes banget, harus feel dulu. Nah ini biasanya cewek-cewek kalau udah ngefans sama idolanya kan biasanya banyak yang nekat ya demi bisa ketemu sama idolanya. Ada nggak hal ternekat yang pernah dilakuin sama fansnya Firza demi bisa ketemu sama Firza gitu? Either itu mungkin lagi di venue atau di mana random. Waktu di mall kali ya. Di Dia ngaku luar Dev. kota Jakarta. Iya, di Jakarta dia ngaku Dev, dia kejar tuh. Mm-hmm. Dia kejar. Tapi sampai di situ dia sebenarnya cuma pengen silaturahmi lah, pengen foto doang gitu. Ya itu aja sih paling ya. Sama mungkin aku pernah ditampar gitu. Kenapa? Tiba-tiba dia lari juga, terus ditampar, katanya nggak tahu kenapa ya. Aku kayak, kenapa? Kok aku ditampol? Kayak, Tiba-tiba gitu kapan ya. bisa ketemu lagi katanya gitu. Bisa lah insya Allah gitu. Gitu-gitulah gitu. Ya ampun, kaget mah ada pasti ya, tapi tetap menjawab dengan baik ya. Karena yang kita tahu Firza pernah bilang kalau fansnya ini tuh adalah energinya Firza. Oh Gitu. ya, sangat. Apa yang mau disampaikan sama Firza nih buat teman-teman deh? Buat Dev apa ya? Buat Dev tuh mereka tuh udah kayak ini banget lah sama aku, deket banget lah ya. Jadi nggak ada istilahnya tuh kayak antara fans sama si artis, nggak sih. Aku tuh selalu menganggap mereka tuh sebagai kakak-kakakku, abang-abangku, adik-adikku gitu. Jadi kayak bener-bener mereka menjadi spirit lah buat aku gitu loh. Saat aku lagi bener-bener down, mereka bisa bisa ngasih spirit sampai akhirnya aku tidak merasa down. Terus mereka juga bisa dibilang jadi keluarga, jadi rumah juga. Memang mereka bisa terima, masalahnya tuh mereka tuh bisa terima aku apa adanya gitu. Jadi kayak Oh, mereka tuh sangat perhatian banget ya. Mereka tahu keburukanku, mereka tahu kejelekanku, tapi mereka yang benar-benar tidak menjadikan itu sebuah masalah, tapi malah mereka ngasih ngasih pandangan, nasihat kadang-kadang ke aku juga gitu. Dan menurutku ya mereka bisa menjadi keluargaku, bisa menjadi spiritku lah untuk karirku ya. oke. Nah, ngomongin soal karir nih, Firza kan pernah ngerasain ya sulitnya gitu berjuang dari Medan sampai sekarang ke Ya. Jakarta gitu. Sampai akhirnya kan Firza sekarang udah dikenal sama banyak orang. Nah, gimana nih mungkin dari Firza ngelihat Inventory sebagai sebuah wadah ini ya bagi para talent industri entertainment gitu, mau penyanyi, MC, band, DJ segala macem gitu di seluruh Indonesia. Mungkin dari Medan nanti akan ada Firza-Firza lainnya juga yang pengen punya keinginan untuk Ya. jadi kayak Firza akhirnya bisa nih melalui Inventory. Menurutku Inventory itu menjadi salah satu wadah karena musisi atau seniman apapun butuh wadah untuk bisa mempromosikan karyanya, untuk bisa menjadi menjadi motor si musisi tersebut gitu. Dan ini salah satu cara untuk bisa mempertahankan atau membuat musik Indonesia itu bisa berkembang atau seniman Indonesia itu bisa berkembang gitu. Dan aku punya cita-cita sebenarnya. Cita-citaku adalah dari dulu tuh gimana caranya musisi itu bisa menjadi profesi. Dan Oke. sejauh ini memang musisi belum bisa dibilang menjadi profesi. Anak-anak juga masih banyak, kalau mungkin anak SD ditanya, kamu pengen jadi apa? Masih pengen jadi dokter. Yang itu nggak masalah ya, cuman itu profesi musisi itu belum tercetus dari mulut mereka. Dan aku berharapnya dengan adanya Inventory ini, mudah-mudahan musisi itu bisa menjadi profesi yang sesungguhnya gitu untuk tahun-tahun berikutnya gitu loh. Jadi aku rasa kalau sudah menjadi profesi, seluas apapun, sebanyak apapun musik, pasti ada segmennya. Siapapun musisinya pasti ada segmennya, pasti ada penikmatnya kayak gitu. Setuju, mantap sekali ya. Semakin banyak juga kan opsinya buat para penikmat-penikmat Benar. musiknya gitu ya. Dan Ya. yang pasti itu tadi sih benar karena orang selama ini masih mikir terutama musisi kayak main musik, bernyanyi itu masih sekedar hobi gitu, belum menganggap sebagai sebuah profesi yang katakanlah proper gitu. Semoga dengan ini bisa jadi Benar. kesana arahnya ya. Amin, amin, mudah-mudahan. Oke. Nah, Firza ini pengen ngobrol lagi soal background Firza nih. Zaman dulu mungkin kalau kita flashback waktu Firza masih di Medan, Ya. tapi sebelumnya kan katanya waktu kecil Firza tuh sempat di Aceh ya, di Banda Aceh gitu. Banda Aceh. Pernah punya cita-cita sebagai seorang ustadz.
Dan itu juga katanya keinginan dari ibunya Firza. Itu bener gak sih? Ya, ya ibu itu sebenarnya pengen aku jadi ini ya, jadi ustadz lah gitu. Hmm. Jadi yang apa namanya, yang bisa berdakwah gitu dari dulu. Ya, ya aku rasa juga sampai sekarang deh siapa sih yang maksudnya yang ibu nggak pengen anaknya jadi yang baik gitulah ya. Itu salah satu cita-cita yang baik. Dan eh menurut aku juga kemarin sempat ngejelas apa namanya tahun-tahun beberapa tahun belakang gitu. eh, Dia sempat nanya gitu. Tapi kamu bisa berdakwah lewat ini loh. Kamu bisa nyampein sesuatu yang baik buat lewat apa? Lagu. Lewat lagu gitu. Ya itu apa namanya ya? Bisa dibilang energi yang bagus lah. Ya itu memang benar. Kalau dulu ibu pengen aku jadi ustadz dulu. Oke. Mungkin message-nya kan itu ya, pengen bisa menyampaikan Yang ajakan baik, keperluan ya baik. Tapi mungkin benar. sekarang formnya berbeda, lewat musik, lewat lagu, kan gitu kali ya. Ya benar-benar. Oke. Nah, sampai akhirnya itu kan yang dipengenin ibu terhadap seorang anak gitu. Dan Ya akhirnya jalan yang dipilih Firza itu serius di musik gitu. musik. Itu sempat ada kekecewaan nggak dari ibu gitu? Atau mungkin ibu selalu dukung apapun profesi yang mau dijalanin sama Firza? Malah orang tuaku sangat demokratis ya. Mereka tuh malah waktu itu aku kuliah sambil ngeband dulu di Medan. Dan terus sampai di titik terakhir tuh mereka bilang kamu pilih musik apa pilih eh, kuliah gitu. Malah Terus terus iya, terus aku akhirnya milih, aduh ini tough pilihan life yang berat loh. sih sebenarnya. Iya, iya. Karena ya itu tadi, karena musisi belum bisa menjadi profesi gitu kan. Jadi aku bisa janjiin apa gitu buat orang tua aku. Tapi pada akhirnya aku pilih musik dan mereka juga sebenarnya nggak marah, mereka juga nggak yang nggak gimana gitu, nggak ada clash sama sekali. Malah mereka sangat support. Mereka bilang kalau memang itu pilihanmu ya udah, kamu harus benar-benar, kamu harus sungguh-sungguh gitu, jangan bohongan ya. Jangan jangan cuman gara-gara tren banyak anak band di tahun ini kamu pengen jadi anak band gitu. Nanti tren Oke. ini kamu jadi ini, jangan, tetap jadi musisi gitu. Oh ya udah. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih aku bisa bertahan di musik, berawal dari hobi, terus akhirnya sampai sekarang itu udah yang benar-benar kayak ya hidupku memang di musik gitu. Oke. Ternyata sebetulnya orang tua kita tuh cuma pengen lihat keseriusan kita aja ya, apapun yang Benar. kita ambil ya. Iya, iya Gitu. secara nggak langsung mereka ya kayak gitu nyoba sebenarnya, nyoba ini orang bisa Yakin apa kan nih? namanya? Ya. Iya, yakin nggak sama dirinya sendiri gitu. Oke. Nah, tapi katanya nih Firza itu selalu nggak pede kalau nyanyi depan ibu. Karena katanya Oh iya energi benar. ibu tuh lebih besar dibandingin energi penonton. Itu sampai sekarang masih nggak tuh? Iya sampai sekarang loh itu. Terakhir aku manggung waktu konser aja deh, waktu konser ibu nonton itu benar-benar kayak waduh nervous seadanya. Terus, aduh ini nggak bisa deh kayaknya. Tapi ibuku ngerti ya sama papaku tuh ngerti gitu. Mama papa tuh ngerti. Jadi mereka benar-benar di sudut di belakang. Jadi aku nggak ngelihat mereka. Jadi Oh, aku biar nggak ngelihat anaknya nggak mereka. nervous ya. Ya, tapi kan aku tahu kalau papa mama tuh ada di situ gitu. Oh iya, iya, Jadi iya. aku, Jadi malah screening mana nih gitu kali ya. iya bukannya karena apa ya? Karena aku rasa memang ya energi mereka lebih besar daripada aku. Karena mereka kan yang mereka pionir Firza. Mereka pabriknya Firza. Pabriknya gitu. Oke. Aduh. Nah, masih ngomongin soal ibu nih, Firza. Ini waktu Ya, masa kecil kan ibu pernah diangkat ceritanya di video klip Manusia Hebat gitu. ya, Jadi sebuah kisah yang mungkin biasanya kita lihat di cerita-cerita ternyata pernah dialami langsung oleh mamanya Firza, oleh ibunya Firza gitu. ya. Yang katanya harus tukeran baju sama sepatu dengan kakak-kakaknya karena cuma punya satu di tengah jam sekolah gitu kan ya kalau nggak salah. Ya Nah, benar. waktu awal tahu cerita itu dari ibu, reaksi Firza kayak gimana sih? Itu aku udah tahu cerita itu sebenarnya udah lama banget ya. Dari aku dari SD malah dia udah cerita itu. Eh, aku tahu itu waktu itu ya masih anak-anak masih bocah gitu, nggak kepikiran sampai gimana-gimana. Tapi setelah eh, apa namanya aku sadar ya, ternyata itu cerita yang bisa dibilang sangat memotivasi orang, cerita yang sangat inspiratif. Dan terus aku rasa wah mama bisa berjuang itu gitu dalam hidupnya biarpun dalam kondisi yang se-struggle itu kan. Terus akhirnya gimana kalau ini dijadiin lagu deh mah. Ini Firza punya lagu waktu itu lagu Manusia Hebat ya kan. Tapi ini nggak punya songnya. Songnya itu Firza udah bikin tapi kurang bagus. Akhirnya aku kasih ke dia, dia bikin song keduanya. Jadi song kedua lagu Manusia Hebat itu mama yang bikin langsung dari mama. Hmm. Dan terus kenapa begitu? Karena memang kisah mama itu menurutku
sangat apa ya? Oke. Iya sangat oke. Biarpun di zaman sekarang pun buat orang-orang yang melihat itu pasti akan apa namanya dapat spirit baru lah. Karena menurutku Mama bisa bertahan dan bisa sukses menurutku apa melewati perjalanan yang lumayan struggle itu. Sangat struggle malah gitu loh. Nah, itu jadi kayak ya udah akhirnya aku bikinin lah tuh kisah Mama yang untuk sebuah lagu gitu. Oke. Dan berarti kalau Mama yang ngisi song 2-nya itu Mama yang nulis lirik di song 2 itu ya? Mama tuh bikin satu karangan terus aku pilihin. Ya udah di song 2-nya tuh Mama bikin. Oke, berarti ada bagian setengah Firza dan setengah Mama di lagu itu ya? Ya, yang teringat di masa itu ku takut akan kehilanganmu itu lagu itu songnya Mama. Oke. Nah, ini benar-benar nyentuh sih sampai akhirnya diangkat ke klipnya juga gitu ya. Ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita bandingin sama zaman sekarang, kayaknya mungkin ada aja ya orang yang masih punya kisah kayak gitu nih Firza gitu. Ya. Firza pernah nggak nemuin anak yang mungkin punya kisah yang sama mirip-mirip kayak gitu in reality gitu. Dan kalau misalnya Firza ketemu anak itu, apa yang mungkin mau Firza lakukan gitu? Apakah Ada, aku mungkin pernah ketemu sih, tapi itu memang cerita dari temanku. Dan aku pernah ketemu sama orangnya. Oke. Jadi dia sekolah setiap hari dia di sekolah itu dia selalu berkeringat, maaf nih, dia selalu badannya kurang enak baunya. Nah, ngerti. Dan terus ya namanya juga sekolah pasti ya sedikit bullying ya. Dan terus akhirnya dia nggak peduli akan hal itu, dia biasa aja. Terus akhirnya teman aku ini tuh pas pulang sekolah ngelihat ternyata dia tuh selalu ngamen sebelum pergi sekolah. Oke, pantesan kenapa dia kayak gitu ya, karena terpapar Ya. matahari, keringetan gitu ya. Nah, makanya aku yakin di tahun ini tuh masih ada orang-orang yang seperti itu. Dan kebanyakan dari kita memang kebanyakan dari kita mungkin terlupa. Mungkin orang-orang sekitar kita masih ada yang seperti itu karena kayak donan kita jadi kita kelupa. Ya mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi reminder buat teman-teman juga gitu ya. Bisa menjadi reminder ya. Terus apa ya? Responsku untuk untuk hal-hal seperti itu ya mudah-mudahan kita bisa bisa lebih sensitif sih, lebih sensitif terhadap hal-hal seperti itu gitu. Karena di sekitar kita atau sekeliling kita atau di dekat rumah kita mungkin masih ada orang-orang yang membutuhkan ya setidaknya saran buat dia gitu. Untuk bisa memberi energi yang baru supaya dia semangat gitu. Oke, dan juga mungkin buat kita-kita yang kebetulan tidak mengalami hal itu supaya lebih banyak bersyukur juga kali ya gitu Benar, dengan apa yang kita benar, punya sekarang benar. gitu. Nah, sama juga nih sebelum dulu kan Firza sukses di industri musik, pernah kerja juga katanya sebagai SPB. Pernah. Firza tahu kan struggle-nya untuk menjadi SPB dengan kerjaan yang ada gitu. Kalau Iya, tahu. misalnya nih, misalnya Firza lagi off air katakanlah, atau lagi di mana, terus ketemu SPB yang nawarin katakanlah mungkin rokok, biasanya Firza gimana tuh? Ngebantu mereka nggak dengan beli apa yang mereka tawarin, atau mungkin ngasih semangat, atau gimana? Biasanya aku kalaupun ada rezeki ya, aku tuh nggak yang kayak nyuekin mereka gitu. Malah aku panggil biasanya, aku panggil kayak udah berapa jualan hari ini? Karena aku tahu gitu kan. Iya, iya. Terus I akhirnya been there segini gitu ya. segini bang. Oh ya udah, ini deh gitu. Ya udah nggak apa-apa, udah gitu. Apa nih? Apa Oh, yang bisa membantu gitu? Udah gitu paling. iya, iya. Biasanya seperti itu, SPB atau SPG kayak gitu. Iya, iya, iya. Dan juga mungkin lebih ngehargain ketika ada satu orang yang datang ngejelasin produknya, minimal kita dengerin dulu gitu kan ya. Benar, Iya. benar, 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 benar. Oke, nah terus nih Firza kan dari awal kemunculan sampai sekarang termasuk yang konsisten dengan gaya rambut. Iya, iya benar ya. Tapi kan kadang rambut panjang buat cowok tuh jadi image yang beda ya dibandingin dengan yang lainnya gitu kan, biasanya cowok kamarnya pendek, cepak-cepak gitu. Dan nggak semua pria berambut panjang bisa kelihatan semaskulin Firza gitu dengan Waduh, image Firza punya. ya. Gimana Firza ngelihat itu gitu? Mungkin ada tips nggak dari Firza untuk bikin rambut gondrong di cowok-cowok itu supaya tetap kelihatan maskulin aja, laki kayak Firza? Ya seadanya kita aja gitu. Jadi tidak menjadi topeng lah. Capek kalau menjadi topeng gitu. Aku kalau udah nyaman sama satu orang, udah nyaman. Oh. Kalau izin dari orang tua sih, alhamdulillah udah dapat izin sih kemarin tuh. Ya udah kalau kamu mau nikah silakan menikah. Model-model itu kayak Chelsea Islan gitu. Perawatan wajah deh. Biar glowing, biar glowing.